Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, setiap kita tahu dan sangat mungkin pernah mengalami yang namanya kata takut. Entah itu takut pada gelap karena tidak bisa melihat, takut pada hewan, misalnya ular, harimau, takut kehilangan orang yang kita kasihi, atau barang yang kita sukai, takut pada kematian, dan lain-lain. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 mengajarkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan bagaimana sebenarnya hidup yang takut akan Tuhan. Nas yang kita baca hari ini diambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, takut akan Tuhan adalah tema dari seluruh tulisan kitab Amsal dan merupakan awal dari hidup berhikmat. Takut bukan berarti ngeri atau serem, tetapi lebih menunjukkan sikap hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri pada kedaulatan Allah, dan menaati perintah-perintah Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan merupakan sumber hikmat tertinggi dan ilahi. Karena itu, setiap orang perlu datang kepada Sang Sumber Hikmat dan memperoleh hikmat daripadanya. Setiap manusia harus mengakui bahwa segala kepandaian dan kemampuan yang ada padanya berasal dari Allah sumber hikmat. Siapapun yang mau datang memperoleh hikmat daripadanya akan memiliki hidup bijaksana, bermoral tinggi, dan selaras dengan kehendaknya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Maksudnya, setiap langkah yang kita ambil merupakan hasil tuntunan Tuhan dan pimpinan Tuhan, sehingga jalan kita tidak tersesat. Orang yang bijak adalah orang yang tahu diri. Ia menyadari keterbatasannya. Itu sebabnya ia bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun sesamanya. Sebaliknya, orang bodoh adalah orang yang tidak tahu diri. Ia tidak menyadari keterbatasannya dan menganggap diri mengetahui segalanya. Satu renungan bagi kita, apakah di dalam seantero kehidupan kita selalu datang bertanya dan memohon pimpinan Tuhan? Misalnya, di dalam mengambil keputusan, kita tidak tergesa-gesa. Kita gumulkan dan bawa ke hadapan Tuhan dengan sikap memohon pertolongan Tuhan, menunggu kehendak dan pimpinan Tuhan. Hidup seperti inilah yang merupakan hidup yang takut akan Tuhan. Dan hidup yang takut akan Tuhan merupakan awal dari hikmat. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah dan hikmat Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kami. Tanpa hikmat Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Dengan hikmat Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan maupun dipenuhi kesulitan. Kiranya kami memohon, kiranya Tuhan berikan hikmat untuk kami, supaya kami hidup lebih bijak, dan setiap langkah dikenan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.